Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa arsalana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah kajian akad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Haram dalam kajian akad pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya mengandalkan ibadah sholat saja atau yang lainnya pokoknya agak berat, maka kita harus memperbanyak sarana-sarana. Ya, harus kita perbanyak sarana kebaikan, entah dari arah mana ridho dan rahmat Allah itu akan datang. Kalau hanya cuma satu ngandalkan sholat itu berat, senajan wis kaji pun ya berat. Tapi biar jadi rahmat dan ridho Allah itu bisa datang dari kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil, tetapi itu buahnya sekali. Nah ini termasuk ya diantaranya adalah tolakul ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, saya diminta Pak Firman untuk menyampaikan tentang tuntunan ibadah kurban. Karena diantara ilmu yang harus kita pelajari, kalau Syekh Al-Barnuzi pengarang taklim muta'alim itu, beliau menyebut dengan ilmu hal itu, satu ilmu yang berkait dengan aktivitas amal keseharian kita, itu wajib kita ilmu. Kalau kita sholat setiap hari, ya wajib mengilmui babakan sholat, termasuk di dalamnya adalah persoalan tobat. Kalau yang mau berangkat haji, ya wajib mengilmui bab haji, pahami tentang manasik-manasik haji. Yang pedagang juga sama, pahami ilmu perdagangan. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, yang petani juga sama. Karena apa, Bapak Ibu? Ada seorang tokoh bernama Mu'ad bin Yahya Ar-Razi itu mengatakan, al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu pemandu amal. Ilmu itu kompas. Jadi kita khusyuk dalam beribadah, tapi nggak didasari dengan ilmu. Dia nggak tahu bahwa ada di dalam baju yang dipakai ada percikan najis yang kemudian dia nggak tahu ini najis semua orang karena nggak punya ilmu. Bahkan tidurnya saja orang alim itu lebih baik daripada ahli ibadah. Jadi ilmu itu satu hal yang harus kita lakukan. Ya, dalam aktivitas yang secara rutin kita kerjakan setiap hari, termasuk persoalan kurban. Yang mau kurban maupun yang akan kurban tetap harus kita pelajari babakan tentang kurban ini, supaya apa yang kita lakukan lebih-lebih berkaitan aspek ibadah agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum masuk ke tuntunannya, aspek bikinnya, kita masuk dulu di perkara tentang ibadah. Karena kurban itu bagian dari ibadah. Hampir semua aspek ibadah kita kepada Allah itu dalam rangka taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, baik
baik dalam aspek ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum. Ya, ini definisi yang saya ambil dari enggak muncul ya, dari HPT tentang ibadah itu apa? At-taqarrubu ilallah, at-taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamiri dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wasdina binawahi dan menjauhi larangan-larangan. Wal amalu bima udina bisa dan mengamalkan, melaksanakan dengan apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ibadah ini ada yang bersifat amal, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus itu apa? Perinciannya jelas, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaifiahnya jelas. Ya, kita nggak boleh melampaui batas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara ibadah khusus atau ibadah makhdhuf. Kalau ibadah yang umum ghairu makhdhuf, maka hanya butuh dua, niat dan kemanfaatan. Dalam konteks kita bermuhammadiyah, Muhammadiyah itu bekerja untuk tegak yang 4 hal: aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah, dan aspek muamalah. Dalam bab ibadah sifatnya tajrid, pemurnian, tidak ada perubahan. Kita hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau nggak ada, ya nggak usah dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Nah, prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan ibadah itu kira-kira saya ringkas ada 5 hal. Semua aspek ibadah yang kita lakukan, baik yang khusus maupun yang amal, itu prinsipnya adalah prinsip ketauhidan, mengesahkan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah. Al-Ma'bud Al-Ma'lum, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah kita tarik kepada yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam konteks ini adalah keikhlasannya. Karena di antara syarat, jadi Hudal bin Iyad itu, Bapak Ibu, Hudal bin Iyad ketika menafsirkan ayat ahsanu amalan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan, amal yang terbaik itu 2 saja: akhlasuhu wa aswabuhu. Sebaik apapun amal kita, kalau bukan karena Allah, bakal tidak dianggap ibadah-ibadahnya. Yang kedua, aswabuhu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau babakan ibadah makhluk, ya nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada pengurangan. Ada contohnya nggak dari Nabi? Ada ketentuannya nggak? Ada kaifiahnya tidak? Kalau ada, sudah ikuti saja, nggak usah membuat perkara-perkara yang baru dalam bab agama, dalam bab ibadah. Itu syarat qabulul ibadah itu 2 itu, akhlasuhu wa aswabuhu. Ini prinsip nilai yang harus ada di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Dalam bab muamalah juga sama. Dengan bekerja juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh diikuti dengan motif niatan-niatan yang lain. Yang kedua, prinsip tawasud, pertengahan. Ini bagian dari manhaj tarjih, komponen yang pertama, yaitu perspektif atau wawasan yang di dalamnya unsurnya adalah wasatiyah, prinsip semangat pertengahan, sebagai terjemahan dari kuntum khairal umat yang terbaik itu adalah ummatan wasatan, tengah-tengah.
nggak ngambil pilihan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam babakan ibadah itu ya, kalau terlalu memaksakan itu mesti dia akan kalah. Hanya semangat di awal, nggak bisa konsisten. Misalnya bisa tentang Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Salman itu bertamu ke rumah Abu Darda. Abu Darda ini orang yang mengibadah saja, mulai dari Isya sampai subuh. Orang yang mengposo terus. Lalu suatu saat Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Abu Darda. Malam-malam Abu Darda kok belum tidur, diajak tidur. Kemudian ketika pagi waktunya sarapan, Abu Darda meminta kepada Salman Al-Farisi untuk sarapan. Tapi Salman nggak mau, kecuali Abu Darda mau berbuka. Itu aktivitas Abu Darda. Sampai istrinya mengatakan, tanyakan kepada saudara, dia sudah nggak lagi butuh tentang dirinya. Lalu kemudian setelah pulang, Salman Al-Farisi itu menyampaikan kepada Abu Darda, Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah itu hak. Inna li rabbika hakun, untuk Tuhanmu itu ada haknya. Wa inna li ahlika, untuk keluargamu juga ada haknya. Wa li nafsika, untuk dirimu juga ada haknya. Ya. Lalu kemudian datanglah dua orang ini kepada Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, dan Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Itu berlebihan di dalam ibadah, sampai bojone dijarke wae bengi kon turu dewi. Karena dia fokus ibadah kepada Allah dari Isya sampai kemudian subuh, nggak pernah tidur. Lalu kemudian jelas itu melanggar hifdzun nafas. Jiwa ini juga butuh istirahat jasmani ini. Ya, itu tidak tamasud namanya, berlebih-lebihan. Ada lagi contoh tidak tamasud itu apa? 3 pemuda yang datang kepada Sayyidah Aisyah. Yang datang tanya amalan Nabi itu kayak apa? Aisyah menjawab, Nabi itu ya puasa, ya berbuka. Nabi itu ya sholat malam, ya tidur. 3 pemuda itu nganggap, itu enteng amalan kayak gitu. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin puasa terus-menerus, kata orang pertama. Yang kedua, saya ingin qiyamul lail terus-menerus, tidak tidur. Yang satunya, saya tidak menikah, hanya fokus ibadah kepada Allah. Nabi mendengar demikian mengatakan, apa betul kamu tadi mengatakan kada wa kada? Iya. Nabi mengatakan, ana akhafu, saya yang lebih takut pada Allah. Saya lebih takwa pada Allah saja. Saya puasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya tidur. Dan saya menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunatku, maka dia bukan bagian dari golongan. Ini berlaku tidak tahu. Dalam ibadah itu ada haknya masing-masing. Allah punya hak untuk kita sembah, kita beribadah kepada Allah. Fattaqullah mastata'tum. Ya. Yang kedua, prinsip takhfif, ringan. Ini prinsip bagian dari prinsip agama itu, takhfif itu ringan. Ya, di dalam hal tertentu kita bisa melaksanakan jamaah. Ya, kita bisa melaksanakan puasa, itu bagian prinsip takhfif, meringankan. Ada prinsip taisir, memudahkan. Kalau tidak ada air, kita boleh tayamum misalnya kita. Kemudian, dan ini yang penting, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, wa ashabu tadi ada ketentuan dari Rasulullah SAW, dan perkara ibadah kurban itu ada tuntunannya. Ya, orang sekedar disembelih kemudian dibagi, tidak ada ketentuan.
Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah. Kemudian saya masuk ke syariat kurban. Seringkali begini Bapak Ibu, dan itu tidak salah. Seolah-olah kurban itu hanya berhenti pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sejarah kurban, syariat kurban itu hanya mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika hendak mau menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Padahal tidak. Jauh sebelum Nabi Ibrahim, Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah dikenal istilah kurban. Di dalam surat Al-Maidah itu, ya, disebutkan watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad apa kisah cerita-cerita tentang putra Adam, Habil dan Qabil, bil haqqi dengan benar. Idqarraba qurbanan ketika keduanya mempersembahkan kurban dalam rangka takwa kepada Allah. Fatuku bila min ahadihima, maka diterimalah dari salah satu kedua anak ini. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterimanya yang lain. Qala la uqtulannaka qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata yang tidak diterima, aku akan membunuh. Sesungguhnya Allah yang menerima kurban dari orang yang bertakwa. Bedanya Bapak Ibu, kurban zaman Nabiullah Adam itu sesuai dengan apa? Profesi dari harta yang dimiliki. Habil itu petani ya. Habil itu petani. Sehingga yang jadikan korban itu adalah hasil pertaniannya. Sementara Qabil itu penggembala, punya banyak hewan. Nah, penerimaan korban dari kedua putra Nabiullah Adam ini, yang satu diterima dari Taurat. Yang diterima siapa? Korbannya Habil. Yang ketika dia menyerahkan hasil panennya itu yang terbaik. Ya, yang terbaik, orang sing bosok, cilik-cilik enggak, yang terbaik, yang besar-besar. Sementara korbannya Qabil itu ya wedhus cilik, ya wis kering, loro gitu kan. Enggak diterima. Laok tulannya. Sungguh aku akan membunuhmu. Lalu kemudian berlanjutlah. Oke, sampai di sini. Ya. Jadi syariat kurban kalau hanya mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betul, tapi belum lengkap tasrifnya itu. Ya. Sampai kemudian pada masa Rasulullah SAW. Ya, kita mulai. Apa itu kurban? Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa baca di pedoman tuntunan korbannya yang disebutkan oleh masjid-masjid daerah maupun pusat, itu bisa kita. Ini bagian dari diseminasi, sosialisasi. Kalau mau dhewe yo angel, ya timbang mau dhewe angel melu ngaji. Ya, ini materi ini bagian yang saya kutip dari pedoman yang diterbitkan oleh majelis takjid pusat maupun daerah. Sayyid Sabiq itu mengatakan yang namanya al-udhiyah atau kurban itu apa? Ismun lima yudhahumnal ini, nama bagi binatang yang akan disembelih. Apa saja? Unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, kambing. Yauman nahri, pada hari nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyam tasrik, dan hari-hari tasrik 11, 12, 13. Apa tujuannya? Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu dalam rangka taqarrub, dalam rangka ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ubudiyah itu harus ala kulli hal, setiap keadaan. Ini
nopo ada kondisi penurunan ibadah itu setelah Ramadan. Itu seolah-olah penghambaan kita kepada Allah itu hanya pas Ramadan. Padahal Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan pula kamu berharap. Nek berharap pada Ramadan hilang. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Tapi kalau pengharapan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, maka ala kulli hal, segala keadaan Ramadan hilang, maca Quran ya tetap, khatam sholat malamnya tetap dilaksanakan, infak sedekahnya ya tetap, memberi makan kepada orang yang lapar ya tetap. Itu kalau penghambaan kita kepada Allah. Dan seluruh aspek ibadah kita itu taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi korban itu binatang apa saja yang disembelih? 3 saja yang disebut dengan bahimatul an'am. Binatang ternak, onta, sapi, dan kambing. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum korban itu ulama berbeda pendapat. Saya kutipkan di dalam Wabahyu Khaili maupun di tuntunan korban Majelis Takjih. Abu Hanifah, ini pribadi Abu Hanifah bukan Hanafiyah, itu mengatakan korban itu wajib. Marratan fi kulli amin alal muqim min ahli amsar. Wajib sekali setiap tahun bagi orang yang mukim, bagi penduduk kota. Wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi murid beliau yang namanya Abu Yusuf dan Imam Muhammad As-Sibai itu mengatakan sunnatun mu'akkadah. Jadi murid beliau yaitu Abu Yusuf dan Muhammad As-Sibai itu ya mengatakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang dianjurkan. Selain Hanafi, berarti ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Innaha sunnatun mu'akkadatun ghairu wajibah. Korban itu sunnah mu'akkadah, tidak wajib, tetapi yukrahu tarkuha, dibenci bagi yang meninggalkan. Muhammadiyah dalam putusannya mengatakan korban itu sunnah mu'akkadah, sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi putusan bisa dilihat di dalam HWT maupun beberapa pedoman-pedoman Muhammadiyah tentang hukum korban itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Apa dasarnya? Bagi yang berpendapat bahwa korban itu wajib, dasarnya surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada yang mengatakan Kautsar telaga yang ada di surga. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Lafaz wanhar inilah yang menunjukkan korban itu wajib, karena ini fi'il amar. Di dalam kaidah al-aslu fil amri lil wujub, kaidah usuliyah. Setiap perintah itu menunjukkan wajib hukum. Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam setiap perintah, hukum dasar perintah itu menunjukkan wajib. Wanhar, ini fi'il amar. Ya. Yang kedua, dalil yang mengatakan bahwa kurban itu wajib, hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan, siapa yang mendapati keluasan rezeki, falam yudoh, dan dia tidak berkurban, fala yakrobanna musholana, jangan dekat-dekati tempat sholat kami.
Ini saya cari penjelasannya di dalam Subulus Salam. Imam As-Sun'ani mengatakan hadis ini, kata Imam As-Sun'ani, menunjukkan ala wujubit tadkhiyati ala man kana lahu sa'at, menunjukkan wajibnya berkorban bagi orang yang punya keluasan rezeki. Ya. Kenapa? Li'annahu lamma naha an qurbanil mushalla. Karena larangan Nabi untuk mendekati musola, tempat sholat itu, dalla ala annahu taraka wajiban. Karena menunjukkan meninggalkan yang wajib. Ka'annahu yaqulu la fa'idata, ini pokoknya. La fa'idata bis sholati ma'a tarki hadal wajib. Orang no faedai sholat meninggalkan perkara yang wajib, kurban. Ya. Jadi redaksi fala yakrobana musallana itu kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, la faidata. Kalau ngomong gitu loh Nabi, orang faedai gue sholat tapi kok tinggal kurban. Pun siap-siap dengan korban ini, insya Allah. Ya. Proses nanti ini modus mulai larang. Nama murah. Makai orang panitia. Nabi itu seolah-olah bicara demikian. Tidak ada manfaatnya kamu sholat itu kalau tidak berkorban. La fa'idata bis. Ini menurut penjelasan Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam ketika menjelaskan hadis ini. Ini yang menjadi dasar Imam Abu Hanifah atau ulama yang menyatakan kurban itu wajib, dasarnya ini. Yang kedua, ulama yang mengatakan kurban itu sunnah muakkadah. Itu berdasarkan riwayat anna Rasulullah SAW idza ra'aitum hilala dzil hijjati, apabila kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhha, dan salah seorang dari kamu itu hendak atau ingin berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa fari, hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Di mana aspek bahwa korban itu sunnah? Di redaksi wa arada ahadukum. Lafaz aroda itu yunafil wujub, menunjukkan tidak wajib. Yang ingin, yang hendak berkorban. Jadi mungkin kan ada yang tidak berkorban karena mungkin pas waktunya rezekinya lagi kurang, misalnya begitu. Ya. Redaksi itu aroda ahadukum wa taklif fil iradati yunafil wujud. Lafaz yang berkaitan dengan al-iradah itu yunafil wujud, meniadakan kewajiban dalam ibadah kurban. Artinya apa? Ya kurban itu sunnah muakkadah. Kemudian lagi ada hadis dari Ibnu Abbas. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, salasun hunna alayya fardhu. Ada 3 perkara yang bagiku itu wajib, kata Nabi. 3 perkara yang bagi Nabi itu wajib. Wa hunna lakum tatawu, sementara bagi kamu 3 itu sunnah. Apa itu? Al-witr, salat witir, salat lain itu bagi Nabi wajib. Bagi kita wajib atau sunnah? Sunnah. Karena itu berat. Nabi itu sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 malam saja. Itu khawatir Nabi dianggap ini perkara yang wajib, sehingga kemudian memberatkan, menyebabkan masakoh bagi umatnya itu. Ya. Wan nasr, korban itu wajib bagi Nabi.
Wassalat duha. Sholat duha itu wajib. Ya, bagi kita sunnah. Ya, cuma Nabi sholat duha itu kan ya karena melaksanakan sunnah saja. Kalau kita sholat sunnah duha itu apa? Supaya menjadi rezeki banyak. Bedanya niatnya di situ ya nggak apa-apa. Ya, itu keikhlasan yang nomor 2 atau nomor 3 itu. Beribadah karena Allah supaya mendapatkan bagian duniawinya. Ya kan? Ya kita harus tasfiyatul amal, memurnikan amal dari seluruh kepentingan. Pokoknya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu prinsipnya. Ya nggak boleh ada niatan. Tapi kalau kita beribadah bari dikene akeh jenengan ngamalke salat napa salat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk itu beragama rezeki ya enggak apa-apa. Ya. Itu masuk kategori ikhlas cuma yang nomor 3. Nah, ya enggak apa-apa. Karena memang makom keimanan kita itu berbeda, beda yang enggak bisa disamakan. Ya, oke. Kemudian ada lagi praktek yang dilakukan sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar. Dikatakan anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudkhiyani sanata wasanatain. Beliau berdua itu, Abu Bakar dan Umar itu, keduanya tidak berkorban tahunan atau 2 tahun, tidak. Ya berkorban saja. Kenapa? Makhofatan ayyuradhalika wajiban, khawatir itu dilihat oleh umat, oleh masyarakat sebagai perkara yang wajib. Ini yang menjadi dasar ulama yang menghukumi bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Oke. Lalu jenis hewan kurban seperti apa? Ijma ulama mengatakan bahwa korban itu ya bahimatul an'am, binatang ternak. Ya lihat kurusmallahi ala ma rajaqahum min bahimatil an'am. Binatang ternak itu, bahimatul an'am itu ya menurut para ahli ilmu ijma itu adalah tadi unta, sapi dan kambing. Lantasiku ilabiyah, maka tidak sah korban itu kalau bukan 3 tadi itu. Tetapi ada beberapa riwayat, pendapat-pendapat. Ini harus saya sampaikan supaya dengan juga paham karena ini bagian dari ilmu. Ada riwayat dari Ibnu Mudir Anil Hasan bin Soleh. Ya. Annahu yajuju yudokha bibaqaril waqs wa biddo. Beliau ini Ibnu Mudir ini membolehkan berkorban dengan sapi liar. Apa ini? Banteng. Saya nggak tahu sapi liar. Kemudian ada lagi riwayat Dawud baqaratul waqsi. Ya waqsi itu ya liar juga. Kemudian Ibnu Hazm itu seorang tokoh dhahiri. Ulama melihat dari sintaknya saja. Mengatakan wa aja jauh Ibnu Hazm. Bikulli khayawanin yukalu lahmuhu min di'arba'in al-tabir. Membolehkan korban itu dengan semua hayawan yang boleh dimakan, yang punya 4 kaki atau tokir atau burung. Waktaju biqauli Bilal, mereka berhujjah dengan perkataan Bilal, ma kuntu ubali law dakhitu bidik. Aku enggak peduli seandainya aku korban hanya dengan ayam jantan. Nah, ini bagian dari pandangan para ulama, tapi ini dianggap pendapat yang sah, yang aneh. Ya. Tapi ini bagian dari ilmu yang harus saya sampaikan. Ada ulama-ulama yang punya pandangan seperti itu. Ya nggak apa-apa urung korban wedhus sapi, tapi pengen sedekah dengan ayam. Gue panitia. Loh, betul betul ini. Lu sedekah juga
ya, duwe ayam jago telu, seragam panitia, wes iki nggo mangan-mangane. Ya, untuk panitia bukan korban, sedekah biasa. Ya, iku nek dhewe pitik, nek dhewe burung dara. Ya. Ya, duwe 10 seragam panitia ini nggo panitia. Lo gak apa-apa. Ya. Jadi ini bisa dibaca di dalam Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ini termasuk fikih perbandingan, fikih muqaranah. Ini kenapa saya sampaikan Majelis Tarjih itu juga mengakui adanya tanawwu fil ibadah. Zamannya Prof. Samsul Anwar ini mengakui adanya tanawwu, variasi dalam ibadah. Maka putusan-putusan lama itu bisa berubah. Misalnya apa? Kita dulu itu mengenal doa iftitah itu apa? Allahumma ba'id baini misalnya begitu. Tapi di dalam putusan tarjih terbaru boleh menggunakan Allahu Akbar kabiro. Ya, bukan berarti nek kabiro itu NU, enggak. Bukan, ilmunya harus jelas itu. Ya, ada tanawwu dalam bacaan doa. Ya, sujud ruku itu juga ada tanawwu. Ya. Oke. Jadi pendapat jumhur ulama berkaitan dengan jenis hewan kurban apa yang boleh, yang sah, yang disebut bahimatul an'am. Yang oleh ulama secara ijma itu adalah ibil unta, bakor sapi dan gonang kambing. Ya. Sementara pendapat tadi ya boleh dengan sapi liar atau banteng atau kebo, atau bahkan ada yang berpendapat semua jenis hewan yang halal dimakan termasuk di dalamnya adalah ayam jantan. Itu dianggap pendapat yang sah, pendapat yang aneh. Oke. Kemudian berkaitan dengan sahihul kurbannya, ya, atau hewan kurban. Yang pertama, cukup berkorban dengan seekor kambing. Sudah bukan cukup. Kalau punya keluasan rezeki mau 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak apa-apa. Mau 2 sapi ya nggak apa-apa. Ya. Jadi dengan 1 saja itu sudah cukup. Dan itu untuk keluarga. Ya kan? Untuk keluarga, termasuk di dalamnya ya yang hidup yang sudah meninggal. Nanti di tulisan Muhammadiyah seperti apa? Ya, persoalan berkaitan dengan korban untuk yang sudah meninggal itu seringkali ditanyakan. Jadi korban itu 1 kambing itu sudah mencukupi. Ya, itu untuk 1 keluarga. Kalau kemudian 1 keluarganya itu banyak, lega, banyak harta, ada keluasan rezeki, maka boleh 2, boleh 3. Nabi itu selalu korbannya berapa? Kabasaini, amlahaini, 2 kambing kibas dan bertanduk. Selalu 2 Nabi itu. Nah, kenapa kemudian kambing? Ini kaitan nanti berkaitan mana yang lebih utama. Ya, Nabi aja berbanyak kambing. Ya kalau Nabi korbannya unta terus repot kita. Gitu. Seolah-olah kalau ada orang unta orang sah. Repot kita ini. Ini bagian dari kemudahan di dalam perasaan syariat itu. Ya, berarti lebih utama kambing. Ya, Nabi pernah korban unta itu yang banyak sampai 60-an. Ya, maaf sampai 100-an. Nabi menyembelih sampai 60, disembelih sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi 1 ekor kambing cukup. Yang kedua, atau sapi atau unta. Kalau sapi boleh dengan sirkah, urunan. Ya, itu dalam riwayat kalau sapi itu 7 orang, kalau unta 10 orang. Bolehkah sapi untuk lebih dari 7? Kalau di dalam putusan tarjih itu masih mauquf.
nggak dibahas, ya masih mauquf. Ya, ada yang kemudian menetapkan kalau sapi masih dalam batas 10 ya nggak apa-apa digaskan dengan unta itu. Tetapi redaksi hadisnya jelas sekali di dalam riwayat Jabir ini bahwa Nabi itu korban. Ini Jabir bin Abdullah ini naharna ma'a Rasulillah, kami berkorban bersama Rasulullah SAW fil Hudaibah al-badanata unta ansabatin untuk 7 orang, wal baqaratu ansabatin sapi juga untuk 7 orang. Ya. Jadi ini yang kemudian jadi perdebatan di dalam mazhab tarjih itu. Bolehkah sapi itu lebih dari 7? Kenapa? Nabi korban unta dengan 7 orang, tapi ada riwayat yang lain. Ya, riwayat Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah SAW, kami bersama Nabi SAW fi safarin, dalam satu bepergian, fahadhar nasru, kemudian datang hari kurban itu, fastarabna fil ba'ir, kami bersekutu, berserikat dalam pembelian unta an asrotin dengan 10 orang, wal baqarati an sabatin, sementara sapi 7 orang. Kalau mengacu kepada itu, ya memungkinkan sapi itu lebih dari 7, misalnya begitu ya. Tetapi di dalam urusan tarjih itu masih mauquf, ya masih belum dibahas berkaitan dengan itu. Ini berkaitan dengan hewan kurbannya. Ya kurban itu harus hewan yang terbaik, ya hewan yang terbaik. Gak boleh kemudian menggunakan korban pokoknya korban, ya pokoknya korban itu tempe barang misalnya. Saya penting korban, lalu korbannya wedhus sing kuru, ya itu nggak boleh. Korban yang terbaik. Ini berdasarkan riwayat. Idza arada ayyudhha, apabila Nabi hendak berkorban, istaro kabsaini adimaini, Nabi itu membeli 2 kambing yang besar, saminaini yang gemuk, akronaini yang bertanduk. Ya. Jadi ini apa namanya, tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini korban itu yang terbaik, ya kambing, sapi sama. Kalau unta kalau jarang, ya. Jadi 2 hal itu yang ada di Indonesia. Kemudian mana yang lebih utama? Ya, dalam fikih itu ya dibahas perkara-perkara mana yang lebih utama, unta, sapi atau kambing. Ya, kata Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syafi'i, afdal wal ibil, unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Wadhni afdal minal ma'is, domba itu lebih utama daripada kambing. Domba itu, dhni itu yang domba berbulu itu. Al-ma'is itu ya kambing biasa, ya dhni itu. Nah ini ulama ya. Imam Malik mengatakan al-afdalu ghanam sumal ibil sumal baqar. Yang utama itu kambing, kemudian unta, kemudian sapi. Ibnu Sya'ban al-ghanam sumal baqar sumal ibil. Tapi yang pasti unta itu lebih mahal daripada kambing. Dan pasti dagingnya juga lebih banyak. Sapi juga sama. Tapi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah mereka yang melaksanakan ibadah kurban yang terbaik. Kalau dia punya keluasan rezeki untuk membeli sapi, maka dia korban sapi itu yang terbaik. Kalau kemudian dia punya keluasan rezeki untuk membeli kambing, ya, dan dia beli kambing yang terbaik, maka itu yang afdal. Ya, jadi ada yang mengatakan kambing itu dagingnya lebih baik, lebih enak, misalnya begitu. Walau misawab. Tapi di dalam pandangan ulama ini memang dibahas, ya. Korban bukan kerbau, ini saya ambil dalam beberapa kitab fikih. Kerbau kalau di Kudus itu pakai kerbau, nggak ada sapi karena menghormati Hindu katanya. Ya
Ya, agama Hindu itu kan penghormatan kepada sapi luar biasa di India itu. Maka di Kudus itu gak ada korban sapi, adanya kebu. Nah, saya ambil di dalam Hasyiah Abu Jailimi itu ada pendapat minal baqaril insi, sapi jinak, wa minhu al jamusu wa innama qayyada bidzalik. Jamus itu artinya kerbau. Ya, qayyad itu apa? Terbatas. Kemudian fil baqari qaulu fil baqari duna ghairihi. Kemudian ungkapan sapi selain ghairi, selain sapi itu li'anna ghairahu lam yujad fil waqsi. Karena selain sapi tidak ada jenis hewan yang menikah. Ya, kalau didapati sapi ya sapi, kalau nggak ada ya misalnya jamus itu. Ada lagi misalnya di dalam Mawsu'ah Fiqhiyah mengatakan waqad sawwal fuqaha'u al-jamusa bil baqari bil akam. Para fuqaha berpendapat sama saja, sejenis baik kerbau maupun sapi di dalam perkara hukum. Wa amaluhuma kajin sinwahid. Keduanya diamalkan karena satu jenis. Nah, ini berkaitan dengan kerbau. Jadi kalau misalnya ada korban kerbau ya dibolehkan. Cuma kalau semua nggak umum gitu, ya, nggak umum. Kalau sapi. Tapi kalau di Kudus itu, ya adanya sapi kerbau juga ada, sate kerbau. Ya, oke. Ini aspek-aspek di dalam. Ya. Kemudian di dalam korban itu ada kriterianya. Orang sembarang kudus. Ya. Ada ketentuannya. Yang pertama dari seumur. Berapa umurnya? Nabi mengatakan la tadbahu illa musinnatan illa ayya sur'a alaikum fatadbahu jada'atan minad dhaqni. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jazaan. Jadi saya juga lihat di dalam syarahnya. Ya, kalau kita nggak lihat syarah, nggak tahu yang namanya musinnah itu apa. Musinnah itu, ini nanti bisa dicek itu di dolar.net itu ya, hadis dan syarah itu. Musinnah itu matam matlaha khamsus sinina minal ibil. Musinnah itu binatang yang sempurna, yang berumur 5 tahun lebih. Itu kalau unta. Jadi ini unta itu 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6. Wa minal baqari malaha sanatani. Dan dari hewan sapi itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Sanatani 2 tahun. Wa dakhalat fis salisa, masuk tahun yang ketiga. Wa minal ghanami malaha sanatun. Dan kambing itu 1 tahun. Ya. Jadi ukurannya orang powel apa ya? Powel itu kan iso dipowel dhewe kalau apa dagang kambingnya. Oke. Kemudian jadaah itu apa? Kalau binatang-binatang tadi kesulitan mendapatkan, maka jadaah minat dhaqni, boleh berkorban dengan jadaah. Jadaah itu apa? Sama, saya juga ambil dalam syarat. Atamat sittata ashhur, 6 bulan lebih, kurang lebihnya. Ya, jadi 6 bulan lebih itu jada. Ya, karena saya tidak tahu makna musinnah dan jada itu kecuali saya membuka syarah hadis yang menjelaskan tentang musinnah. Oke, ya ini berkaitan dengan umur hewan kurban. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun lebih, kalau kambing 1 tahun. Ya 1 tahun lebih lah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua itu dari sisi umur, kemudian dari sisi fisik hewannya.
Hewan kurban itu satu memang harus sehat, tidak boleh cacat, baik buta matanya, pincang, sakit, atau patah tanduknya, ya, putus telinganya, itu tidak boleh. Nah, bagaimana jika waktu nurunkan misalnya gitu ya, nurunkan pas misalnya korban sapi, sapinya ya sehat, tetapi kemudian pas nurunkan dari truk itu kemudian jatuh, itu tidak apa-apa. Ya, tapi yang pasti bahwa korban itu dari awal adalah hewan yang sehat. Hanya karena teknis ini makanya berkaitan dengan berbuat baik itu bukannya kepada manusia, termasuk kepada hewan. Ketika nuntun, ketika nurunkan itu juga dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Ya jadi karena mati itu sakit itu bisa menyebabkan mati misalnya begitu ya, biasa terjadi. Ya. Nah, Nabi mengatakan begini, ada 4 binatang hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Arba'un la tajuju fil adolfi. Ada 4 hewan kurban, ya, 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Yang pertama al-awra'u bayyinun awamu, buta sebelah mata yang das kebutaannya, mesti harganya lebih murah, ya, harganya lebih murah, buta mata. Kemudian al-maridatu bayyina maraduha, sakit yang jelas sakitnya, ya, jadi sakit. Wal arja'u bayyina talwaha, ya, pincang, ya jelas karena sapinya sudah sakit atau kambingnya sudah sakit, harganya yang lebih murah. Nah, kita korban jiwa lah, enggak, ya, karena murah. Kemudian pecah kakinya yang tidak busuk-busuk, artinya memang hewan itu kurus. Ya kalau perlu dibalikan apanya, tulang belulangnya. Ini secara fisik. Jadi kembali kepada hadis yang pertama tadi, Nabi itu kalau berkorban memilih kambing yang gemuk, yang besar, ya, yang sehat. Ya. Ini berkaitan dengan secara fisik. Lalu kemudian ada pendapat yang aneh juga bahwa ada hewan sapi itu dia apa? Keluh itu ya namanya, cacat giginya itu ya. Ada yang mengatakan itu nggak boleh digunakan kurban, ya, karena itu dianggap sebagai cacat. Ya jadi orang cacat itu sengaja dibuat seperti itu agar apa tujuannya? Agar jinak. Yang kedua, binatang yang dikebiri itu dianggap cacat, tidak boleh digunakan untuk kurban. Ini saya katakan sebagai pendapat yang sah, ya, pendapat yang aneh. Dalam kitab fikih dibahas ini, padahal Nabi itu pernah kurban. Ya, Rasulullah bersabda pernah kurban dengan 2 ekor kambing kipar, ya, yang dikeluarkan biji, ya, biji jantannya itu dikeluarkan. Artinya apa? Dikebiri. Ya, ini diperbolehkan. Oke, jadi kemudian betina atau jantan nggak ada batasannya, baik betina maupun jantan. Kata Pak Soleh, betina itu lebih gemuk. Katanya begitu. Kata Pak Soleh, kambing betina itu ya. Jadi nggak ada batasannya. Allah hanya mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Binatang ternak itu bisa jantan, bisa betina. Ulama Asy-Syafi'i yang mengatakan begini, ya, wa yajuju fiha dzakar wal unsa. Ini konteksnya akikah, ya, kasih bawah. Boleh akikah itu dengan jantan atau betina, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Khurjin dari Nabi SAW.
Alal gulami satani, laki-laki itu akikoh 2 kambing. Wa alal jariyati 1, perempuan 1 kambing. La yadurukum dukronan kunna al-unsana. Enggak masalah baik jantan atau betina. Ini yang kemudian dijadikan dasar oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab, yaitu kalau dibolehkan dalam bab akikoh, maka boleh pula fil udhiyah di dalam bab kurban. Li'anna lahud dzakar, ini yang membedakan. Hanya saja daging jantan itu atyab walahmul unsa, sementara daging yang betina itu artok. Artok itu apa? Kurma rutok itu loh. Kurma yang rutok itu kan kurma yang basah itu ya. Ya, rontok ada rontok berakhir. Nah, ini menurut Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, hanya dia dari situ. Mana yang lebih baik, jantan atau betina? Nabi itu selalu berbanyak itu jantan. Sehingga pilihannya adalah kambing kibas yang bertanduk. Wonten betina bertanduk? Betul kan? Ya enggak ada. Yang bertanduk biasanya. Dan hampir Nabi korbannya seperti itu. Ya. Kalau ada banyak betina, itu tetap sah. Ini bukan berkaitan aspek sah dan tidak sah. Ya, dibolehkan baik betina maupun jantan. Waktu berkorban saya kira itu sudah dipahami. Ya, pada tanggal 10 dan 3 hari itu Yaumut Tasyrik 11, 12, 13. Ya, termasuk dalam penyembelihan. Kalau disembelih qabla sholati fa inna mayat fahu nafsi, itu sembelihan itu dia sendiri, sedekah biasa. Wa man dabaha ba'da sholati, siapa yang menyembelih setelah sholat id, faqad tamma nusuku, maka sungguh sempurna ibadah kurbannya. Wa asoba sunnatal muslimin, dan ia mendapati sunnah kaum muslimin. Nabi tidak mengatakan tidak sah, tapi itu dianggap sembilan untuk dirinya sendiri. Ya. Ini waktu berkorban. Cara menyembelih, ya jelas harus yang terbaik. Pisaunya yang landep, ini ada kawan-kawan dari dunia itu yang ahli. Kemudian menyebut asma Allah. Sunahnya itu disembelih sendiri Bapak Ibu. Nek wani, kula dhewe ora tegel. Ya, rasida mangan sate nanti. Jadi saya nggak tegel. Pedih ya, sudah kalau dia orang tegel rasa sakit ya. Ya, jadi ini teman-teman Zulaikha, ya, ada Pak Nur Hadi yang penyembelih tukang jagal. Jadi mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Ini apa namanya di antara bagi yang makan menyembelih itu. Intinya apa? Proses penyembelihan itu dengan cara yang paksa, yang terbaik. Ya, jadi bisa pas menyembelih itu jangan sampai hewan korban satu dan lain itu saling melihat. Itu yang menyebabkan stres, kemudian ngamuk itu. Ya, jadi sebaiknya ditutup. Jadi intinya yang terbaik fa'aksil dibab dibkhata, perbaguskanlah penyembelihannya, diperbaguskan. Ya. Kemudian pembagian hewan kurban ini kalau mengacu kepada beberapa hadis ayat, ya, surat Al-Hajj itu dikatakan fakulu minha wa imul ba'is al-fakir, makanlah dari hewan kurban itu wa imul ba'is al-fakir, dan sedekahkanlah kepada orang-orang sengsara lagi fakir. Surat Al-Hajj al-qani al-muqta, ya, hewan kurban itu dibagikan kepada orang yang tidak meminta-minta dan orang yang minta-minta. Ini yang saya jadikan dasar. Di kampung itu misalnya korban itu kan nggak usah RT tok, dibagi sendiri-sendiri. Apa dasarnya? Saya menggunakan al-qani ini. Sekalipun dia kaya, dia nggak minta-minta, tapi tetap yang utama adalah al-fakir.
Ya, al-qani itu kan korban itu yang korban boleh makan, kemudian dibagikan kepada orang yang al-qani yang tidak minta. Ya termasuk korban untuk warga etnis di Ramopo. Ya, al-qani al-muqta. Kemudian hadis Nabi al-masakin dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, dari ayat dan hadis tadi itu maka siapa saja yang berhak mendapatkan hewan kurban dari kurban itu, satu sorban kurbannya boleh. Ya, batasannya berapa? Sebenarnya tidak ada ketentuan batasannya. Arab orang jalur ya orang apa. Ya, wis kurban karena Allah ya sudah. Misalnya dengan kurban lewat online, ya itu saya kira jual bermanfaat. Nah, ini kota Wonosobo itu dino makan sapi, kambing, tapi di pelosok-pelosok itu jenengan bisa langsung transfer, kemudian lebih bermaslahat. Itu nggak mungkin akan dikirim dengan daging. Ya, soal kurban. Tapi konteksnya boleh. Yang kurban itu memakan dan kurban. Yang kedua, orang yang secara lagi fakir, al-fakir, sengsara lagi fakir. Yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta, al-qani, dan orang yang meminta-minta, al-muqta. Kemudian yang keempat, orang-orang miskin. 4 hal inilah yang mendapatkan bagian dari daging kurban itu. Ya. Kemudian, ini beberapa pendapat saja. Ada yang mengatakan sulus sepertiga. Ya, sepertiga dimakan dengan kurban, sepertiga dibagikan untuk kerabat, teman, walaupun agniya, kemudian sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa kulu minha wa imul qani wal muqta. Ya, ini beberapa pandangan ulama. Ya, wa yutimu al-baiti, makan untuk al-baiti sepertiga, wa yutimul fuqara, diberikan makan kepada orang-orang fakir, tetangga sepertiga, wa yatasaddaqu ala su'al, disedekahkan kepada orang-orang yang minta sepertiga. Ini beberapa ulama yang juga memberikan satu gambaran tentang pembagian kurban. Taujib salasa, dibagi sepertiga itu, dimakan, disimpan, ya, kemudian dibagikan. Bagaimana dengan kulit? Ini seringkali jadi persoalan. Kulit, ya. Kalau mengacu kepada beberapa riwayat berkaitan dengan kulit itu, Nabi mengatakan la tabi'u luhumal hadyi wal adhafi. Jangan kamu menjual daging hadyu. Daging hadyu itu biasanya untuk dam. Padahal ini ceritanya saja ya. Dam di sana itu ya dijual. Ya, makanya kemudian dalam rangka melaksanakan putusan tarjih KPIah Jemaah Arafah itu untuk dam dilaksanakan di tanah air. Jadi ada fatwa tentang pengalian penyembelihan hewan kurban di tanah air. Jadi 3 bulan ini Majelis Tarjih telah memutuskan 2 perkara penting tentang pengalian penyembelihan hewan kurban, dan yang kedua tentang aset kripto. Atas kripto itu sebagai aset investasi, cuma nggak boleh dijadikan jual beli, itu bisa ketangkap polisi kan? Karena ada larangan, ada undang-undangnya itu. Tapi kalau itu sebagai aset investasi diperbolehkan. Aset kripto, jadi kan nanti bisa di-download itu luar biasa itu, ya, fatwa tentang kripto, ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi tidak boleh dijual belikan daging hadyu itu. Tapi prakteknya di Saudi dijual belikan. Tanya yang udah gaji itu, ada yang tidur mungkin catering itu, ada yang nggak jelas kemana. Kemudian apa? Wal udhu kita masuk daging korban. Perintahnya fakulu watasodaku, makan dan sedekahkanlah. Wastamti'u bidulu dia wala tabi'u,
manfaatkanlah kulitnya, jangan jual. Ya, manfaatkan itu macam-macam. Ya, tapi poin pentingnya jangan dijual. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah diminta Nabi untuk tadi menjadi wakil untuk penyembelihan. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah SAW anakku ma'ala putih untuk mengurus apa? Korban-korbannya. Wa an uqasima supaya dibagikan lukumah daging-dagingnya, wa juludaha kulitnya, wa jilalaha pakaian-pakaiannya. Semuanya yang nopo, yang ada di dalam hewan kurban itu, kalau onta misalnya kan ontanya punya apa? Pakaian atau apapun, itu diberikan semuanya. Ya, kepada orang miskin. Wala utiya fi jidaratiha minasyi'a. Tidak diperbolehkan memberi satu apapun dari beban kepada tukang jagalnya. Ya, tukang penyembelihnya ya diberikan dari sahbul kurban. Kan biasanya ada uang operasional itu. Ya, dari situ. Gak boleh kemudian dibayar dari kulitnya, gak boleh. Ya. Nah, dari hadis itu kemudian ini putusan tarjih daerah. Ini zaman begitu, saya juga baru mendapati itu. Tidak diperbolehkan menjual belikan bagian hewan kurban, baik daging maupun kulitnya, menukar kulit dan kambing, menukar kulit dengan daging. Tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli kulit hewan kurban yang belum dibayarkan adalah transaksi yang tidak sah. Lah tapi Malaysia tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ini di dalam putusan masih tarjih daerah. Ya. Bagaimana mekanismenya kemudian? Kalau itu kulit atau kikilnya itu diserahkan dulu kepada mustahiknya, diundang. Siapa mustahiknya itu? Nih jenengan mau cecel-cecel itu malah gak manfaat. Malah gak manfaat. Ya. Apa dirisi gitu kemudian dibagikan gak manfaat. Gak semua orang bisa mengelola kulit. Maka serahkan saja kepada beberapa orang fakir miskin. Kan berarti sudah diberikan haknya kan? Terserah fakir miskin mau menjual atau tidak, terserah. Kalau sudah diberikan. Misalnya ya al-aqab ini. Ya, ada kambing, ada sapi. Ada fakir miskin yang dianggap dia kefakirannya itu lebih. Di lingkungan ini dipanggil lah, dibanding lainnya, dikasih satu kulit. Kalau dia nggak bisa menjual, didampingi oleh panitia, dijual, nanti uangnya diberikan kepada ustaz. Tapi yang pasti bukan panitia yang menjual adalah mustahiknya. Orang yang sudah berhak menerima kulit itu silakan mau dijual atau tidak. Ya. Jadi kalau nggak bisa menjual didampingi panitia. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hal itu. Okay? Itu beberapa praktek termasuk di Kalibuber itu seperti itu. Ya, di beberapa tempat Laksono juga kemarin saya dengar seperti itu. Jadi diundang dulu orang yang berhak menerima tadi itu, baru kemudian terserah kulitnya mau dijual atau tidak, terserah. Yang penting kan sudah diberi. Ya. Berkaitan dengan hal yang lain, ini bagian dari amalnya. Jadi terakhir ini, Bapak Ibu, ketika kita hendak atau niat untuk berkorban dan kemudian kita itu sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka di antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu apa? Fala ya'khudhanna min sa'rihi wala min akbari syai'an hatta yudhha. Jadi tidak boleh dipotong, diambil kukunya, tidak boleh dipotong rambutnya sampai disembelih. Nah, para ulama berbeda. Yang menyebabkan perbedaan itu di mana?
Domirhi itu loh Bapak Ibu. Kan ada min sa'rihi wa atfarihi. Itu hinya baliknya ke siapa? Kepada orang yang kurban atau kepada hewan kurban? Yang nggak boleh dicukur itu rambutnya yang kurban atau rambut hewan kurbannya. Itu masalahnya di domir itu saja. Ya, wonten boten nyukur sapi gitu. Atau ngetok kukune pedus misalnya gitu ya. Nah, di situ letak perbedaan para ulama itu. Ya, ada banyak riwayat seperti itu. Nah, tetapi begini, ini saya ambilkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ya tidak boleh. Haram secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak haram, hanya makruh. Boleh secara mutlak, halal dan tidak. Ya, ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, kesimpulan saya begini. Perkara ibadah kurban, Nabi secara teks itu mengatakan wala ya'khudanna sa'rihi wa asari, jangan memotong, mengambil rambut dan kukunya. Ini perkara ta'abudiyah, perkara ibadah. Wes pancen Nabi ngendikane koyo ya sudah kita samina wa ta'ona. Hinya ini adalah kembali kepada orang yang berkurban. Ya. Apa di antara rahasianya? Ya, di antara rahasianya, maka itu ikmalul hadis aula min ihmali. Mengamalkan hadis yang sudah jelas teksnya itu lebih utama daripada mengabaikan. Teksnya kayak gitu, nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku bagi orang yang kurban, sudah diamalkan apa adanya itu. Apa di antara hikmahnya? Menurut Imam Al-Ghazali, di antara hikmahnya adalah agar seluruh anggota tubuh kita itu menjadi saksi pada yaumul akhir nanti atas penyembelihan hewan kurban yang kita miliki. Itu di antara hikmahnya. Walau bisawab, ya. Baik, saya kira begitu. Ini sudah lanjut panjang sekali. Ini sampai jam 9:30 nanti. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang mau kita diskusikan? Buat satu atau bertanya. Nggih, monggo Bu.